warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittikhadi mahasin akhlaq wa nahana anit tafarruqi wa takhasudi wan nifaq. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ma hadana ila dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian ingkang kawula hormati, monggo langkung rumiyin mboten enten ucapan ugi kathah ingkang patut ingkang kita ucapaken ing dalam dalu menika kejawi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten napa para jamaah nggih napa malih nggih apa yang kita cari. Jadi ternyata kehidupan semakin lama ini adalah kehidupan yang gurur, yang menipu. Enggak ada kehidupan ini abadi, sehingga dengan merasakan terseok-seok, kadang pena, kadang rapena, kadang seneng guyung-guyung, kadang sedih nangis. Itu kehidupan, dan itu semua orang akan mengalami. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali kejaba hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki manya manafi diakhiri dengan harful istisna, berarti bermakna bil khasr, jumlatul khasr. Artinya tidaklah aku menciptakan kalian, kata Allah seakan-akan hanya untuk ibadah. Bukan itu tujuannya. Makanya nanti di akhirat oleh Allah disediakan dua tempat, farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sepadan dan sing teng neraka enten teng swarga. Disediakan karena memang tujuan kita hidup di dunia ini ibadah. Seneng orang mungkin seneng terus mungkin ente. Kolo-kolo ya gak apa-apa dengan jalan-jalan sing gonceng rada sejuk menjalakan. Mboten apa. Untuk refreshing, healing tadi maksud. Ya nggak apa-apa. Tetapi bukan itu tujuannya. Tujuan utama adalah ibadah. Walaupun ibadah nanti ada dua. Ada ibadah secara mahdhah, ibadah yang murni, dan itu langsung ada tata caranya, doanya, waktunya, semuanya dituntun oleh Nabi semua. Murni. Tapi ada ibadah yang dua, ibadah yang ghairu mahdhah. Maksudnya ghairu mahdhah itu nama tidak murni dari Nabi, tidak murni dari Al-Quran, cuma secara umum perintahnya ada dalam Quran dan hadis. Caranya dengan sendiri yang atur. Itu cara mahdhah, ghairu mahdhah. Dan ibadah ini sifatnya adalah dalam rangka yang penting apa saja kita lakukan, yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Syariatnya tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad secara umum, monggo dilampahi. Caranya pripun Ustaz? Tidak dijelaskan oleh Nabi dan oleh Allah, tidak dijelaskan caranya. Oleh Nabi tidak dijelaskan caranya. Yang penting dengan ibadah. Dan ini ibadah secara umum. Dan caranya monggo macam-macam. Bagaimana orang yang berilmu, seorang ulama, kalau ulama itu bersyukur, maka dia nggak rela kalau ada orang yang masih bodoh dalam agama. Itu berarti syukurnya ulama.
Nek syukure wong bodoh, pripun? Gimana, Pak? Syukure wong bodoh niku menapa? Dia nggak rela kalau ada waktu ngaji gak hadir. Teko wae, Pak, masih ada ditekani. Mengapa? Karena dia bersyukur. Aku ora iso. Aku butuh teko. Itu berarti syukurnya orang yang bodoh. Syukurnya orang yang kaya beda lagi. Syukurnya wong sing miskin aget mboten? Saged. Dan itu masing-masing oleh Allah diberikan kemampuan masing-masing sesuai dengan perannya masing-masing, dengan kemampuannya masing-masing. Makanya di dalam hadis-hadis, dalam ayat secara umum, Allah a'lamu bisyakilati, jadi Allah akan tahu siapa sih kemampuan masing-masing apanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kecuali yang kecuali yang dia akan ya kecuali yang dia usahakan sendiri. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan banyak man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Banyak ayat-ayat secara umum. Hadis gimana? Siapa sing nglakoni api ya api, siapa sing nglakoni elek ya elek. Secara umum mawon. Itu ibadah yang ghairu makhluk. Yang penting panjenengan ngelampahi kesaenan, dan kesaenan itu ditujukan dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Ibadah jenengan kerja hari bahasanya ngusung tebu misalkan, tapi aku kok nek soleh duit tak gawe sedekah, aku nek soleh duit tak gawe ngkai sangu anakku kanggo sekolah. Ibadah. Jadi ibadah itu yang dimaksud ibadah ghairu makhdhu, mboten murni. Maksudnya mboten murni, caranya ya dengan piyambak yang tahu. Tapi niatnya hanya karena pemayyat bagi ghairal Islam. Dalam sebuah hadisnya itu ada, dalam sebuah ayat yang lain ada ya. Nah, itu. Di dalam sebuah ayat itu gimana pun. Di antaranya adalah sebelumnya gimana punya ayat sebelumnya? Ya betul, ayatnya ini wa batagi fima atakallahu darah wa batagi, carilah amriyo sira nek cara Jawa fima ing dalem barang atakallahu apa wae sing Allah paring temparing jenengan. Allah sing paring berupa jenengan. Berupa apa mau? Rezeki apa mau? Bisa berupa jabatan, sing duwe jabatan. Berupa amanah, sing duwe amanah. Bisa berupa ilmu, yang dia punya ilmu. Napa ke mau? Sing ayu, sing sugih, sing kewedhe, sing lemu, sing kuat, macam-macam. Berupa semua. Atakallahu daral akhirah, tujuannya apa? Untuk negeri akhirat. Mungkin teman. Cuma pada Allah wala tansa nasibaka minat dunya. Tapi yang ngono kowe aja lali bagianmu nang dunyaku. Bagian panjenengan silakan dinikmati. Kamu punya mobil hanya untuk Allah, hanya untuk mencari di akhirat. Sama ya kalau kamu pakai karena mobilmu yo gawean. Ya untuk ini silakan. Tapi tujuan utamanya kamu mobil itu apa? Darah akhirat. Punya jabatan, nggih ngoten. Punya jabatan gak mentang-mentang mumpung. Seenak ya akhirnya sak korupsi sak akeh. Punya jabatan juga begitu. Jadi dia mengatakan bahwa jabatan itu amanah, karena amanah dilaksanakan dengan benar. Mau tenangger, karena amanah ini jabatan itu hanya untuk Allah. Cuma nyenangan karena juga punya jabatan. Biasanya orang punya jabatan itu apa? Satu, gajinya cukup. Jabatan itu biasa mentereng. Wah iya, di orang bodyguard, orang pengawali dan lain sebagainya.
Karena dia apa? Itu dunia. Ya boleh-boleh aja. Tapi ingat, harus tujuan utama itu bukan itu. Apa? Bagaimana untuk negeri akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi SAW pernah ya, ketika menggali Khandaq pas perang Ahzab atau Ghazwatul Ahzab atau Ghazwatul Khandaq, Nabi itu kan bawa batu, musungi batu dan lain sebagainya. Lho ngoten niku Nabi sambil syairan. Innal aisha aisyur akhirah bangsur ansara wal muhajira. Innal aisha aisyur akhirah, sesungguhnya kehidupan tidak ada kehidupan lagi di dunia ini. Illa al-syahada, hanya kehidupan di akhirat. Jadi kata-kata Nabi ini dalam rangka untuk memotivasi sahabat. Beratnya kayak apa lu? Beratnya kayak apa mau oleh tentunya? Cuma dunia. Boten nenten tak terus ya, boten nenten. Itu dunia. Karena dunia berarti apa? Ada pungkasannya, ada waktunya, ada ciciwancine. Pasti akan ada berakhirnya, ada ajal. Bangsur angsor wal muhajirah, ya Allah, tolonglah, berilah pertolongan kepada orang-orang Ansor dan juga berilah pertolongan kepada orang-orang Muhajir. Hadis ini disampaikan Nabi saat itu sedang menggali Khandaq. Dan itu memotivasi kehidupan kita juga misalnya di akhir zaman. Jangan sampai kita ini dunia kok segala-galanya. Dituruti mbok sampai jalebut jenengan. Misalkan saya nanti aja Ustaz pun rada tenang ngambut gawene kula tak ngaji. Mbok tenanan ayo. Turutan tenanan. Ora ngaji. Wong masih duwe truk telu sik 3 Ustaz kurang 4. Cek ora ngaji. Kalau biar enten nih, saya nggak akan ceritakan nama orang. Ada seorang yang sangat persis tahu dengan saya, sangat tahu. Dan dia seorang ustadz juga. Nek sholat ngapunten saya nggak menyinggung siapapun. Nek sholat itu mesti kari. Walasannya apa? Iya Ustaz, anak saya masih kecil-kecil banyak di rumah. Oh gitu. Orang-orang besok lagi kehasan kecil cili-cili hati si Muhammad anaknya wakan tercal wakai akhirnya kari nih sholat nggak apa-apa wajar lah walasan. Saiki anaknya wis kuliah kabeh, anaknya wis gawat gede kabeh, jangan si sholat si kari kok. Apa yang berganggu ibadah memang. Saya sampai gini loh, banyak alasannya jadi tak tengeri saya terus. Saya sampai sekarang masih ada, saya nggak nyebut nama. Sampai orangnya masih ada sampai sekarang, saya enggak juga. Sampai ada pancet lah ya. Loh, berarti alasannya sudah penting alasannya. Yang penting monggo sarang-sarang kita coba diperjuangkan. Nek mboten ngoten bubrak temenan. Termasuk ngorone apa ini glatik ya. Jaman glatik piro to? Berapa kepala? Mboten kathah. Tapi nek istiqomah niki mangke akan bercahaya dan anak keturunan panjenengan nanti akan meneruskan. Tapi nggih ngoten paling boten minimal ngapunten. Rata-rata nek kula ningali wajah ini jenengan iki wis rata-rata wis swidak 70, 50 munggah. Artinya napa? Untuk bisa bertahan sampai 20 tahun ke depan membuat 10 tahun akan datang saya nggak tahu. Wal. Lah inilah pentingnya panjenengan yang punya putra, yang punya anak ya mengkader, Pak. Nggak bisa tidak. Kalau kadang apa ya, mimpi mawon bayangkan. Anda kata sing sepuh-sepuh renek kira ngaji apa ora ya. Tenanan. Padahal rata-rata sepuh saya beberapa tempat itu rata-rata ngapunten di Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah. Mak nggak kok ngaji ke sepuh apa sepuh tok nggih Ustaz. Lah tak mire sepuh iki sepuh aku kok apa sepuh-sepuh lah. Lah sing mboten nek gak ana sing ngaji. Bukan mriki tok, hampir semua.
Kalau di masjid Muhammadiyah iku rapate mikir ambek kaderisasi. Ngertine kuwi nek sing sepune renek baru kowe apa kan. Sopo gantine bingung. Biasane ngoten. Wis monggo mawon panjenengan nek enggak ada putra nggih dikader wis. Minimal nek masalah golek duit nah ono ae mosok ora iso. Golek duwite eker-eker pokoke sapa istilah biyen wong Jawa ngaten. Sapa sing ngopah ya mama. Sapa sing mau bergerak ya dia pasti bisa makan. Bahasanya begitu. Ora ono ceritane wong ngambut gawe ra iso mangan ora mungkin. Pasti iso mangan. Dan itu konsepnya begitu Pak Yai dulu gitu. Kelingan Pak Yai Pronto ya. Jadi memang seperti itu. Belajar. Jadi ternyata memang perlu termasuk semuanya para jamaah yang kula hormati. Ibadah kita itu cuma hanya satu itu, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Pun ngantos tujuan jenengan diciptakan Allah itu pun lali. Terserah ibadah napa mawon jenengan mangke kerja napa mawon silakan, tapi tujuan kita hanya diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah. Mungkin ngatan mawon sebagai prolog pengantar tamhid mukaddimah pada kajian malam ini. Semoga kita sarang-sarang lihat yang punya kitab Bulughul Maram. Mangke kapan-kapan dianggarkan kan Pak Bulughul Maram. Biar nanti jamaah di salam meringi nanti mangke pas ngaos buka kayak gini meneh. Nggih, mboten melarang. Sing siji petang bolo sing Bulughul Maram sing pokoke ageng tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdurrahman ibn Abi Laila. Tadi Abdurrahman ibn Abi Laila qala ngucap sapa Abdurrahman ibn Abi Laila. Kana ana sapa Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an iku yukabbiru takbir sapa Zaid ibnu Arqam ala janazatina ing atase jenazah kita arba'an pinten 4 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ping sekawan. Assalamualaikum. Atau nanti 4 kali takbir ini nanti ada pembahasan khusus. Apa setiap takbir nanti angkat tangan? Napa cuma di awal tak mawon Allahu akbar. Takbir yang kedua Allahu akbar, mboten angkat tangan, tapi ada ucapan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Napa ngoten? Nanti ada pembahasan sendiri. Kita sabar dulu. Tapi yang jelas di dalam hadis ini dijelaskan pernah Zaid ibnu Arqam itu saat bertakbir menyolati jenazah kami para sahabat dengan 4 kali takbir. Ini Zaid bin Arqam. Wa annahu lan sak temene Zaid bin Arqam itu kabar takbir apa Zaid bin Arqam ala janazati ing atase jenazah khamsan 5. Lho pripun Ustaz? Tadi 4, sekarang 5. Berarti ini peristiwa. Ya namanya peristiwa itu kadang-kadang memang satu orang itu bisa jadi dia melaksanakan 4 kali takbir. Suatu ketika dia juga menyaksikan, loh kemarin 4 sekarang 5 ya. Oh, berarti 5 kali takbir. Bisa jadi. Wa sa'altuhu mongko takon ingsun hu ing sinten? Zaid bin Arqam di Abdurrahman ibn Abi Laila tanya. Aku tanya kepadanya. Faqala mongko ngucap sapa Zaid bin Arqam, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukabbiruha takbir sapa nabi ha ing takbir bisa 4 kali, bisa 4 takbir, bisa 5 takbir. Rawahu Muslim wal arba'ah. Muslim wa arba'ah, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah.
Para jamaah yang kula hormati, hadis ini an Ali radhiyallahu an annahu kabbara alam. Nah, niki ada dalam riwayat lain. Wa an Ali radhiyallahu an annahu kabbara ala Sahal ibnu Hunayf sittan. Dari Ali radhiyallahu an bahwasanya dia pernah menyolati jenazahnya Sahlun ibnu Hunayf sittan, itu 6 kali takbir. Waqala, ia berkata, innahu badriyun, dia termasuk salah satu orang yang terbunuh di perang Badar. Jadi mati syahid, Pak. Orang kalau sudah terbunuh di perang Badar rata itu sudah masuk mati syahid. Karena Nabi itu di Bukhari itu lengkap. Siapa saja yang terbunuh di perang Badar, namanya disebut semua. Ini, nomor 2 ini. Misalkan yang meninggal itu 70 orang, ya disebutkan 70 orang, ditulis semua nama-namanya. Jangan sampai ada yang keliru nanti. Kenapa? Karena dia dijamin surga. Insyaallah. Orang-orang kalau sudah Badar itu dijamin. Nek sing Khandaq nek sing Uhud, nah itu masih belum tentu. Masih timbang-timbang lah. Tapi kalau sudah Badar, rata-rata semua insya Allah surga semua. Beda, Pak. Karena di perang Uhud itu kan sudah mulai beda. Umat Islam sudah mulai muncul benih-benih kemunafikan, benih-benih gak komitmen, benih-benih gak kurang konsekuen. Itu ada di perang Uhud. Kalau perang Badar itu kan nggak ada. Makanya jumlah mereka itu nggak banyak, tapi bisa memenangkan sampai yang jumlah 1.313 melawan 1.000. Berarti kan 1 banding berapa itu? 1 banding 3. Kekuatannya sak cerdas si jiwang udah betul. Ya Allah, itu kan gak sembarangan. Jenderal mana mau taruhan kalian 313 menang musuh yang 1.000, ya pasti akan 1.000 yang menang, tapi oleh Allah beda. Kenapa? Karena Allah menolong. Karena Allah menolong, dan itu sampai banyak riwayat, banyak hadis, banyak ayat. Sampai saat itu tuh ada malaikat yang turun, dan malaikat itu berpakaian serba putih ikut berperang. Masya Allah. Tapi orang kafir melihat itu takut semua. Nah, di surat Al-Anfal juga ada, di hadis juga ada. Makanya di Al-Anfal itu jelaskan lagi di halaman hadis. Bang apa? Itu diantaranya ya. Nah, kemudian Rawahu Sa'id ibnu Mansur wa asluhu fil Bukhari. Kalau hadisnya ini ada yang diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Mansur. Sa'id ibnu Mansur itu musnad ya. Itu nggak banyak orang punya, nggak tahu. Pak Jainuddin aja punya, Pak Jainuddin kayaknya. Starjo yang punya cuma Pak Jainuddin. Iya, Sa'id, musnad Sa'id ibnu Mansur. Kitabnya itu hanya berupa apa ya? Ada kan macam-macam kayak hadis itu ya. Ada yang berupa atrof. Atrof. Atrof itu gini, hadis tapi sanad-sanadnya nggak lengkap, cuma hanya potongan-potongan hadis, tapi urut sanadnya cuma di awal. Itu namanya atrof. Dan itu banyak model-model hadis itu. Dan tidak semua orang penyusun hadis atau pengumpul hadis itu kan nggak lengkap seperti Bukhari. Kadang-kadang cuma hanya kunjulida awalnya saja yang ditulis, akhirnya enggak. Itu banyak. Itu namanya atrof istilahnya dalam bahasa ilmu hadis. Kitabnya beda. Oke, derajat hadis ini, hadisnya sahih. Qala fi talkhis, berarti kalau talkhis itu berarti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rawal Bukhari fi sahihi an Ali bin Abi Thalib annahu kabbara ala Sahl bin Hunayf zada al-Burqani fi mukhtafijahu sittan wa kada rawahu Bukhari fi tarihi wa Sa'id bin Mansur. Nah, ngapunten, kalau ada hadis
yang diriwayatkan dalam hadis ini riwayat siapa Ustaz? Bukhari. Berarti sahih dong? Tidak mesti. Nanti dulu. Bukhari itu meriwayatkan Bukhari di dalam kitab sahihnya atau di dalam kitab tarikhnya. Imam Bukhari itu kitabnya banyak. Yang paling terkenal Jami'us Shahih Imam Bukhari yang 4 jilid itu. Mungkin jenengan pernah ngaji, kalau yang ngaji di Al-Fatah dulu 4 jilid. Nah, sekarang karena programnya SMP SMA ya nggak mungkin selesai 4 jilid. Akhirnya dibuat yang ringkesan Sahih Bukhari, namanya Mukhtasar Sahih Bukhari 1 jilid tak benar. Insya Allah lumayan yang penting. 4 jilid itu dengan mungkin mari ngaji nih. Ya manten dia gak sekolah, ngaji tok itu baru mari. Nah, ada yang paling sedinten ngajine pisan pindhet tok seramaan. Nah, kula siyen niku ngaji itu 1 hari bisa 2 kali, bisa 3 kali. Itu sampai 4 jilid itu insya Allah bisa khatam. Saya dulu 4 tahun, 3 tahun baru bisa khatam Sahih Bukhari. Langsung kesimpulan mawon, ayo kalian nggak kemana-mana saya ngaji. Yang pertama, hadisun Abdullah ibnu Ma'qan. Ini gak ada masalah hadisnya, takbirnya juga gak ada masalah, dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Coba ini ada hadis lain. Menurut Albani ya, menurut Albani. Termasuk kitab Sahih Bukhari itu ada yang tarikh loh. Jadi tidak semua kitab Sahih Bukhari mesti sahih boten. Ada yang tarikh Imam Bukhari, ada yang Abu Afa Imam Bukhari juga ada. Imam Bukhari itu kan hafal hadis 300.000 hadis. Yang 200 dhaif, yang 100 sahih. Masya Allah. Yang 100 dipilih meneh, diperas lagi. Yang paling sahih dikumpulkan sendiri. Namanya kitabnya Jami'us Shahih Imam Bukhari. Itu cuma berapa? Dari 100 hadis. Cuma berjumlah 7.000 sampai 8.000 hadis. Dari yang 100. Yang lain dimasukkan kemana? Bisa dimasukkan ke dalam kitab tarikhnya. Bisa dimasukkan dalam kitab yang lain. Dan Imam Bukhari nggak mau masukkan ke Jami'us Shahih itu kalau nggak selektif yang luar biasa. Minimal sahih. Syaratnya mawon, ngapunten, syaratnya Imam Bukhari itu kalau mau meriwayatkan, kalau nggak ketemu orangnya seperti ini, nggak mau. Ini Imam Muslim, walaupun nggak ketemu orangnya, tapi kalau semasa muasaroh, semasa hidupnya bodoh, aku sampai dengan bersama-sama hidup, tapi nggak ketemu, loh, kasih dulu. Gimana kabarnya? Iya Ustaz, tak dulu gini. Dari mana saya dapat informasi? Dari jenengan. Sudah cukup. Kenapa? Karena pernah ketemu. Itu Imam Muslim sudah dianggap hadis sahih. Nah, Imam Bukhari nggak mau, kata orang nggak mau, harus ketemu langsung dengan orang. Itu Imam Bukhari. Jadi syaratnya untuk bisa hadis itu sambung, itu Imam Bukhari dengan Muslim ketatan Imam Bukhari. Nah, itu ya dalam meriwayatkan hadis. Jadi beda. Kalau Imam Muslim masih gak ketemu gak apa-apa, yang penting toko koncone cukup. Kalau Imam Bukhari enggak mau, harus ketemu langsung orang. Makanya Imam Bukhari itu luar biasa ketika meriwayatkan sebuah hadis. Oke, kita lihatin dulu. Qala Albani fi kitab Janais. Albani itu punya kitab namanya Kitabul Janais, khusus membahas tentang jenazah. Apa kata Imam Albani? Apa kata Syekh Albani? Wa amma sitta wa sab'a fa fiha ba'dul athar al-mauqufah. Kata Imam siapa? Albani. Kata Syekh Albani. Bahwasanya kalau ada orang yang takbir sholat jenazah, itu ada yang 6 takbir, ada yang 7 kali takbir. Itu sebagian athar berawal dari sahabat, rata-rata mauquf, berarti tidak dari Nabi, tapi berhenti sampai pada sahabat menurut penilaian Syekh Albani.
Walakinna fi hukmi hadis marfu'ah, tapi derajatnya hadisnya tetap dihukumi hadis marfu. Kenapa? Hadis marfu itu berarti apa? Sahabat itu melakukan 4, melakukan 6, melakukan takbir 7, takbir 6, itu semuanya enggak semata-mata dia ngarang dewe, tapi dia pernah mendengar melihat dari Nabi. Itu namanya marfu. Tapi sahabat sendiri tidak pernah menisbahkan kepada Nabi. Pokoknya ada isyarat itu aja dari Nabi sudah dilakukan. Itu namanya hadis yang dihukumi marfu walaupun dia hadisnya mauquf sampai pada sahabat. Kemudian wa anna ba'du akbar sahabat atabiha ala masyhad min as-sahabah duna ayat ridha ala ahad minhum. Karena para beberapa sahabat itu baik sahabat yang paling tua sampai sahabat yang paling muda nggak ada kontradiksi. Maksudnya apa? Bahwa ternyata itu bertentangan, bagi sama, sepakatan. Yang pertama, hadis Abdullah ibn Maqil anna Aliyan sallallahu ala Sahal ibn Hunayf kabbara alaihi sittan. Ali pernah menyolati Sahal ibn Hunayf 6 kali takbir. Yang kedua, Abdullah ibn Khair kana Ali yukabbiru ala alil badr sittan ala wa ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ala sa'irin nasi arba'an. Ini rawahu Takhawi wa Tabrani. Di dalam hadis lain ternyata Ali itu takbir kepada orang-orang penduduk Badar yang mereka meninggal saat perang Badar, mereka takbirnya 6. Kemudian ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 kali takbir. Kemudian di atas semua orang 4 kali takbir. Ini mana yang benar? Semuanya kulluhum kuat, semuanya kuat semuanya. Bahkan yang ketiga, ana Musa ibn Abdullah Yazid ana Aliyan kabbara ala Abi Qatadah sab'an wa kana badriyan. Pernah Ali juga pernah takbir menyolati jenazahnya Abi Qatadah sab'an, 7 kali takbir, dan dia termasuk salah satu yang terbunuh di perang Badar. Dan semuanya bersama ini. Artinya apa? Takbir itu boleh 4, 5, 6, 7 silakan. Ustaz, rata-rata pinten? Hadis yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu an. Lan saking Jabir radhiyallahu anhu qala, mutasabbat Jabir kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukabbiru sapa Nabi ala janazatina ing atas jenazah kita arba'an. Enten papat takbir. Wa yaqra'u lan maca sapa Nabi bi Fatihatil kitab, maca Fatihah fi takbiratil ula. Oh nggih ini ternyata. In dalam takbir yang pertama, rawahu Syafi'i bi isnadi dhaifun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad yang lemah. Loh kok lemah Ustaz? Enggak apa-apa. Ini namanya hadis lemah, kan penilaian para ulama. Makanya kemarin saya sampaikan Imam Syafi'i itu menyusun kitab hadis kan pokoknya hadis. Penelitian kritik belum banyak. Baru kritik untuk ketat di masa Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Apalagi umat-umat sebelum setelah itu tambah ketat. Gitu ya. Sebelumnya ya penting hadis dikumpulkan aja dari Nabi. Kan ini ada yang sahabat toh. Makanya ada namanya Musannaf Ibnu Abi Syaibah, itu sampai ada 36 jilid. Tangan saya tak gini kan ini gak teko, Pak. Artinya bahwa si akeh, kurang dawa kitabnya. 36 jilid. Asli Pak, gak ada terjemahnya. So penerjemahan 36 jilid. Itu Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dan itu paling lengkap. Qala sahabat, qala tabi'in, qala Rasulullah, dimasukkan semua. Sehingga pendapat sahabat, pendapat tabi'in yang jenengan matos ngoten niku enggak ada di Bukhari, enggak ada. Contohnya kayak gini. Apa itu? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka. Itu kata ucapan siapa ya? Umar bin Khattab. Jangan cari di mana? Di Bukhari. Rene.
Muslim nggak ada, dimanapun kitab hadis ya ada. Yang dengan cari nanti itu adanya di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ngoten niku kudu ngerti. Ini ucapan tabiin. Contohnya misalkan apa itu? Ucapan Ali bin Abi Thalib itu bahasanya terkenal. Nah itu kayak misalkan la ta'allamul ilma illa bisitta misalkan. Itu kan bukan hadis ya. Ucapan Ali ini. Cari di mana? Ya, di Musannaf Ibnu Abi Syaibah baru ketemu. Nah, jangan cari di yang lain nggak ketemu. Makanya kitab-kitab itu besar. Itu yang terlengkap kitab baik hadis. Tadi ucapan kalau Nabi, terus sahabat, kalau tabiin semuanya dimasukkan. Cuma memang harus dileksi Pak satu-satu. Harus hati-hati. Kita baca beberapa menikah ya Allah. Dia memang butuh waktu. Saya pikir sekarang ini zaman saya ini zamannya kak koper moco dengan mudah. Makanya ini saya kira orang males ngaji. Suatu ketika kayak ngaji nanti suatu ketika akan direkam semuanya dan akan menjadi amal jariah. Jadi amal jariah nanti bukan hanya berupa kitab buku, tapi rekaman di YouTube itu kan amal jariah. Dan itu sampai dia misalkan meninggal, tetap kan masih YouTube-nya tetap masih dibaca orang, akan dilihat orang. Masya Allah. Nanti seperti itu amal jariah jenengan. Amal jariah jenengan. Masya Allah. Jadi itu seperti itu. Makanya kalau jenengan nanti ngapun sebaliknya, jenengan coba posting jelek, maksiat, aurat di situ, dosanya ya dosa jariah. Terus mengalir dosa ini. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Nah, nek sing cuma gambar mau itu wong tobat, bapak gambar aku sesuk ngono tobat, tapi gambarnya kan beredar. Oh nggih. Ya udah, insya Allah yang tahu. Nggih, Allah yang tahu apa diampuni apa enggak. Mungkin ini misalkan enten tiang sebelum dia masuk Islam, wah auratnya tumbar sembarang. Bahkan dia wah macam-macam lah. Taubat masuk Islam. Nah ketika dia masuk Islam, semua dosanya di saat dia masih belum Islam diampuni dosanya. Atau di saat dia belum Islam pernah nyumbang pesantren, dia pernah nyumbang masjid, itu dianggap berpahala. Masya Allah. Itu kalau masuk Islam. Lu nek berubah ngoten mau ta YouTube pun kuat ae. Insyaallah Allah yang mengampuni. Ngoten mau. Nah, karena memang tidak terlanjur ya, tapi kecuali nanti setelah itu, tapi saya yakin di YouTube pun walaupun tersebar itu bisa dihapus kok Pak. Nggak bisa di-del bisa dihapus. Oke, yang pertama kesimpulan dari hadis ini sama ya hadis ini. Oke. Kemudian kalau al-mu'allif, kalau itu pengarang kitab ini berkata, rawahu Syafi'i bi isnadi dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanad yang dhaif. Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Musnad Asy-Syafi'i. Berapa jilid Ustaz? 1 jilid. Ini harganya tak lihat kemarin di Shopee harganya nggak sampai 100.000. Musnad Asy-Syafi'i. Bahkan banyak tebelan Arisalah Imam Syafi'i, kitab usul fikihnya Imam Syafi'i yang musnadnya malah. Tapi kalau jangan coba-coba dengan musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Masya Allah. 6 jilid itu cetakan paling rapat, cilik urupi karena diwaca. Ya Allah koyo ngene sih kalau sing lebih besar lagi deh. Akhirnya ada cetakan baru dengan beberapa syarah-syarahnya 12 jilid. Nah ini penting, agak lebih lumayan kan Musnad Imam Ahmad ya. Dan syarahnya namanya Al-Futuhat Ar-Rabbani. Ada Futuhat Fatkur Rabbani, itu syarahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu pun juga jarang orang punya jarang orang punya. Itu Imam Syafi'i ya. Nah. Wadhalika li anna fi Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami wa huwa matruk. Wow.
Kenapa kok doif? Karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi namanya Ibrahim ibnu Abi Yahya al-Aslami, dan dia termasuk rawi yang matruk. Matruk apa? Ditinggal riwayatnya, nggak dipakai. Matruk itu kalau dalam ilmu hadis termasuk hadis doif yang lumayan parah. Lemahnya lumayan parah. Kalau sudah matruk, nah misalkan doif gitu aja masih penting. Kan masih belum jelas, pokoknya lemah gitu aja. Tapi kalau sudah doif yang kayak apa? Matruk Ustaz, waduh, agak parah. Ustaz, saya katakan nih Ustaz, doif ya. Apa wong sing ngriwayaten ku gabus ngono ta ya apa? Kok terima itu maksud saya? Begini, Pak. Maksudnya itu bukan ngedabus ya bahasanya. Ya namanya hadis doif itu ke satu. Ditunjuk dari segi sanadnya sambung apa boten. Nah, ini nggak sambung kan, mengkotek, berarti terputus. Tuh, model yang pertama. Model yang kedua, sambung, tapi orang yang ngomong ini orangnya nggak bisa dipercaya. Jika masuk doif, sambung, sanadnya buatan terputus. Dari nyenengan, dari ini kan sambung. Tapi yang ngomong ini orangnya biasanya pendusta, nggak masuk hadis. Gabus gitu. Nah, yang mau masuk mungkin gabus. Maksudnya gedabus itu. Atau sambung tapi ada beberapa yang dua rawi yang langsung secara dua rawi langsung ada yang lemah, atau nyambung tapi nyambungnya dari orang lain. Nah itu macam-macam, Pak. Makanya ada hadis itu, wah belajar itu tambah pusing dengan betul. Jangan ini langsung mawon. Kalau masalah itu pasrah karo kiai. Masalahnya memang saya dulu pernah belajar itu ya memang seperti itu, Bang. Alhamdulillah ya. Ya saya pernah belajar lah ke Ustadz Dr. Jainuddin MZ LCMA. Beliaunya kan memang Madinah yang memang pakar hadis. Sampai sekarang itu banyak kitab yang dia tulis juga banyak. Ya. Nanti gini, Pak. Kenapa harus ada riwayat yang 6, 7, ada 5, ada 4 dan lain sebagainya? Nanti ya, belum saya sampaikan kesimpulannya. Nanti kan gini. Dari beberapa riwayat itu yang dilakukan Nabi setelah Nabi, kenapa kok 4 yang paling masyhur? Gitu. Hampir semuanya 4 yang paling masyhur di dunia ini. Bukan yang 5, bukan yang 6, bukan yang 7. Kenapa? Karena yang perempat takbir itulah yang terakhir kali Nabi melakukannya sampai beliau meninggal. Kenapa kok 4? Nah, karena yang 4 itu yang terakhir kali dilakukan Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Sehingga para ulama-ulama fikih menyimpulkan inilah yang paling kuat dari beberapa takbir-takbir yang lain. Ngoten ceritanya. Jadi sehingga yang masyhur yang terkenal dengan 4 kali takbir. Bukan yang 5, bukan yang halo? Wah. Matek. Nggih, monggo. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan, Pak. Monggo. Nggih. Seperti Al-Qur'an kan dijaga kesuciannya oleh Allah. Nggih. Barangkali hadis itu ada orang-orang ghaib Islam, seperti mungkin orang Yahudi. Adakah keterangan semacam itu satu ketika atau yang lalu-lalu? Tidak dianggap hadis oke gini kalau yang orang apa? Ya orang Nasrani mungkin yang hadis cek wong Islam iki hadis sing ini. Kalau Al-Qur'an kan riwayatkan sebuah hadis. Bahkan ada berawi, tadi berawi, kemudian ada tahammul wa ada, dan semuanya cara menerima hadis, cara menyampaikan hadis itu ada kriterianya, nggak asal. Dan itu sepakati oleh ulama ahli hadis. Contoh, boleh enggak ya orang yang gak Islam menyampaikan hadis? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Orang Islam aja belum tentu boleh, apalagi yang gak Islam. Orang Islam ternyata begedus, tabrus ora oleh, apa mana sih? Orang selain Islam nggak boleh. Syaratnya sahabat tuh yang kedua. Yang kedua, yang namanya sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Untuk kriteria sahabat mawon itu didefinisikan oleh Allah.
Yang namanya sahabat itu adalah dia orang yang pernah hidup di masa Nabi, pernah ketemu Nabi walaupun sekali, dan dia semasa dengan hidup, dan dia mati dalam keadaan Islam. Misalkan ada pernah ketemu sahabat, pernah ketemu Nabi tapi mati ini kafir, bukan termasuk sahabat. Itu didefinisikan Pak, mau tenangger. Nanti nggak bisa. Jadi definisinya ketat. Makanya sampai alhamdulillah saat itu sampai kepada kita sekarang ini ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, itu masya Allah luar biasa. Dan itu baru tertulis di masa Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya cuma ada itu kitab-kitab klasik, kitab-kitab sebelumnya ada Muwatta Imam Malik, kemudian Arisalah itu Al-Um gitu aja. Tapi yang untuk kitab-kitab yang lain nggak banyak. Baru yang namanya saat itu Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz memerintah menjadi khalifah saat itu raja yang ke-9 dari Bani Umayyah. Raja yang ke-9 namanya Umar bin Abdul Aziz. Lah Umar bin Abdul Aziz itu cuma memerintah 3 tahun. Dari mulai tahun 99 Hijriah sampai 103 Hijriah. 99 sampai 103. Berapa tahun? 3 tahun, 102. Dari 99 sampai 102 Hijriah. 3 tahun. Tapi yang dipikir hadis. CC dengan presiden kita 3 tahun yang dipikir apa? Beda. Sampai-sampai dia mengatakan gini. Wa inni khiftu an dhayya'al ilma wa dhahabal ulama. Aku khawatir ilmu sudah tercacar di mana-mana. Gak terungkap, gak terakum, gak terrekod, gak terbukukan. Sementara banyak ulama-ulama ahli hadis yang sudah banyak yang meninggal dunia. Langsung dikumpulkan seluruhnya, Pak. Ya ahli Hadramaut, ya ahli Kufa, ya ahli Irak, semuanya ayo kumpul. Dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Al-an sekarang uktubu ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis hadis Nabi sekarang. Baru perintah menulis hadis. Sebelumnya nggak boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taktubu anni ghairal Qur'an, man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Jangan kamu sekali-kali menulis selain Al-Qur'an. Jangan kamu menulis dariku selain Al-Qur'an. Jadi nek hadis nggak boleh ditulis, nek Qur'an boleh ditulis. Saat itu, saat Al-Qur'an masih turun dan hadis sudah banyak kan, tapi dikhawatirkan. Kenapa kok dilarang oleh Nabi? Dikhawatirkan nanti antara hadis dengan Quran tercampur, sehingga yang ditulis itu yang dibolehkan menulis untuk hanya Quran saja. Awalnya bukan yang akhirnya kemudian para sahabat wedi. Gimana? Tapi sahabat sendiri punya tulisan sendiri. Kawani ditunjukkan Nabi. Akhirnya di saat Umar bin Abdul Aziz itu kemudian memerintahkan menulis, semua Pak menulis hadis. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan sekian banyak kitab-kitab hadis akhirnya terbukukan atas ide yang luar biasa Umar bin Abdul Aziz. Ngoten ceritane. Mungkin itu mawon yang saya sampaikan. Intinya suratul mustaqim, kurang lebih maaf. Kullu kalian astagfirullah li wa lakum wa ghafur hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterai ini. Iki lho baterainya awet. Gak gampang entek lho.